Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sehat, salam selamat untuk kita semuanya. Saya senang sekali berjumpa dengan Bapak, Ibu, pejabat fungsional dosen. Salam hormat kami, ya. Karena kami berdiri di sini tidak mungkin, ya, karena jasa Bapak Ibu, pejabat fungsional dosen juga. Dulu saya termasuk alma mater UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi saya senang sekali diundang di sini, gitu ya. Di UMY sama-sama Muhammadiyah di Jakarta, gitu ya. Dulu saya UMY Muhammadiyah Jogja, dulu saya ambil S1-nya HI, Hubungan Internasional. Kemudian di BKN saat itu alhamdulillahnya dibutuhkannya jurusannya HI, saat itu nggak nyambung ya, mau sekarang ya. Nah kebetulan dulu saya ditempatkan di analisis kerjasama ya, karena hubungan internasional di kerjasama. Kemudian tidak lama kemudian sekitar berapa tahun ya, 6 tahun mungkin ya, saya dipromosikan di Direktorat Jembatan ASN dan sekarang menjadi pejabat fungsional. Hasil penyetaraan kemarin. Baik Bapak Ibu, tadi MC sudah menyemangati dengan game-game gitu ya dan lainnya. Saya juga nggak mau kalah semangatnya sama Mbak MC tadi ya, biar kita tetap semangat karena ini transfer knowledge ya. Kita mau pelajari. Jadi Bapak Ibu dosen, saya sambil berdiri ya. Saya sambil berdiri. Jadi saya bukan mengajari Bapak Ibu begitu ya, tetapi kita sama-sama belajar terkait kondisi dinamika regulasi saat ini. Saya ingin menyemangati dengan sebuah pantun, boleh? Ya. Cakep itu karena pengen dibilang cakep, saya pengen pakai pantun, gitu ya. Kue putu dilapisi mentega. Semangat, tambah lagi. Sarapan pakai kue putu dilapisi mentega. Setelah permen pan 1 ada perban 3. Minum teh hangat ditemani biskuit Roma. Yuk tetap semangat mengawal perubahan dengan penuh seksama. Semangat ya. Baik Bapak Ibu, tadi di pantun saya sampaikan. Ingat nggak tadi? Kue putu dilapisi mentega. Setelah permen pan 1 ada perban 3. Tadi seperti disampaikan juga oleh Prof. Tony bahwasanya saat ini terkait jabatan fungsional kita mengacu pada Permen pan 1 tahun 2023, yaitu tentang jabatan fungsional. Sudah diundangkan ya waktu itu Februari tahun 2023 ya. Kemudian ada perban itu bukan plaster ya Bapak Ibu ya, tetapi peraturan badan. Maksudnya di sini peraturan BKN, Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2023 tentang apa? Angka kredit kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional. Jadi jika Bapak Ibu masih ingin stay berkarir di jabatan fungsional dosen, tidak hanya permen pan tentang JF-nya yang dibaca, tetapi 2 aturan ini. Permen pan 1 dan perban 3 ini sekarang menjadi arah kiblatnya penilaian kinerja jabatan fungsional, termasuk jabatan fungsional dosen. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, inilah. Jadi saya nanti akan menyampaikan pengelolaan kinerja jabatan fungsional dosen pasca digulirkan perban 3 tahun 2023. Ya. Baik. Next selanjutnya saja. Oke, next. Ya, di sini Bapak Ibu ketika kita melihat dinamika regulasi ya, historis jabatan fungsional dari masa ke masa,
Mungkin dulu kalau jabatan fungsional lain bukan dosen ya, itu orang anggapnya kurang menarik gitu ya. Bahkan dulu mungkin seperti buangan gitu ya. Orang kadang-kadang ini nggak berkompeten, dibuang di jabatan fungsional begitu. Nah, sejak adanya Undang-Undang 5 tahun 2014 saat itu, dan sekarang sudah berubah ya, dan Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, maka tidak demikian lagi. Ada perubahan tata kelola jabatan fungsional dengan adanya PP 11 tahun 2017 gitu ya, tentang manajemen ASN sekarang diubah. Jadi ketika mau masuk dalam jabatan fungsional ataupun ketika sudah duduk dalam jabatan fungsional, perlu diuji layak tidak yang bersangkutan tadi masuk dalam jabatan fungsional, termasuk jabatan fungsional dosen. Jadi kalau mau masuk jabatan fungsional dosen, gak cuma dilihat kualifikasi pendidikannya, ya, tetapi layak nggak? Itu dengan uji kompetensi, begitu. Ketika sudah duduk dalam jabatan fungsional, layak tidak yang bersangkutan bisa naik jenjang jabatan, juga diuji kompetensi, begitu. Lektor, mau ke lektor kepala, kemudian sampai guru besar, juga diuji kompetensi, begitu ya. Kemudian ini aturan-aturan ini yang disesuaikan. Nah, kalau saya melihat Permenpan dosen, Permenpannya sudah lama, Permen 17 tahun 2013, sebagaimana diubah dengan Permenpan RB nomor 46 tahun 2013. Artinya belum melewati termasuk Undang-Undang 5 tahun 2014 dan lainnya. Sehingga mungkin saat ini para rekan-rekan di instansi pembina Kemendikbudristek Dikti, ya, para tim perumus sedang menyesuaikan perubahan-perubahan menuju Permenpan 1 tahun 2023. Itu ya Bapak Ibu ya. Di dalam Permenpan 1 tahun 2023 disebutkan paling lama 5 tahun sejak digunakan Permenpan 1, seluruh jabatan fungsional harus tidak menyesuaikan. Nah, berarti bentar lagi kemungkinan nanti Permenpan dosen juga akan berubah, begitu. Jadi siap-siap Bapak Ibu ya, perubahan ternyata tidak hanya di sini saja dari Permenpan 1, tapi nanti disusul juga masing-masing Permenpan CF-nya, termasuk Permenpan CF dosen, begitu ya. Nah, ini kita melihat dan sini Bapak Ibu ya, inilah perubahan kata kelola jabatan fungsional saat ini ya. Kalau dulu before Permenpan 1 dan Permen 3, ya ini Bapak Ibu para pejabat fungsional dosen melakukan kegiatannya basisnya adalah butir-butir kegiatan. Betul nggak Pak Bu? Bener ya? Jadi dulu Tridharma pendidikan ada butir-butir Tridharma perguruan tinggi ada nih di dalam lampiran Permenpannya, berapa angka kreditnya gitu ya, kecil-kecil gitu ya dulu ya, 0, sekian, 1, sekian, kalau menulis ada sendiri-sendiri. Nah, sekarang tidak begitu lagi. Sekarang berubah menjadi ruang lingkup. Jadi ruang lingkup lebih besar lagi. Ruang lingkup tadi kalau kita mengaca dari undang-undang berarti ada 3 dari Tridharma perguruan tinggi gitu. Jadi lebih makro lagi, tidak jenggot kecil-kecil. Kenapa sih diubah dari butir kegiatan menjadi ruang lingkup? Karena Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mungkin mengerjakan sesuatu yang mungkin masih ada acuannya di Tridharma perguruan tinggi tapi tidak tercantum dalam butir kegiatan, tidak bisa dinilai. Begitu. Kalau sekarang apapun itu basisnya sebagai ruang lingkup tugas jabatan fungsional dosen bisa dinilai, begitu ya. Dan ini juga disesuaikan juga pada PK, perjanjian kerja organisasi. Jadi kalau umpamanya di sini perguruan tinggi ini apa nih goalsnya? Ya tahun ini mau melakukan inovasi terkait pendidikan, mungkin UMJ seperti itu gitu ya. Sehingga bentuknya apa dan ini dituangkan di dalam PK perjanjian kerja, begitu Bapak Ibu ya. Nah ini kenapa sih juga menjadi pertanyaan lagi, kenapa butir kegiatan tadi tidak dipakai lagi? Nah tadi kita kalau menggunakan butir kegiatan tadi Bapak Ibu ya terpasung tadi ya dengan kondisi tadi tidak fleksibel tadi. Bayangkan Bapak Ibu, kami di instansi pemerintah
mungkin juga apakah berdampak di perguruan tinggi juga ya. Kami instansi pemerintah itu tahun 2020 melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dilayani eselon 3 dan eselon 4. Dulu saya mantan eselon 4 Bapak Ibu. Tapi dengan adanya kebijakan Presiden, kami semua menerima tidak ada lagi eselon 3, eselon 4 di instansi pemerintah. Sehingga tadi dilarikan semua ke jabatan fungsional. Sehingga apa yang terjadi? Karir instansi pemerintah didominasi oleh jabatan fungsional. Bayangkan Bapak Ibu, kalau semua fungsional basisnya butir kegiatan, diminta, diinstruksikan sama atasannya, Pak, Bu, tolong kerjakan ini, itu. Mohon maaf Pak, kan jangan ikuti kegiatan, gak bisa dinilai jadi angka kredit. Kalau semua orang berpikiran seperti itu, bagaimana roda organisasi bisa berjalan? Sehingga itulah yang menjadi hal urgensi, menjadi pokok-pokok perubahan tadi di dalam Permendag 1 sudah tidak dikenal lagi dengan butir kegiatan, begitu ya. Kemudian dulu Bapak Ibu, kalau mobility nggak fleksibel, dulu kalau mau pindah JF ke JF itu harus diberhentikan. Contohnya, saya tertarik masuk ke dalam jabatan fungsional dosen. Saya punya pengalaman mengajar, di kualifikasi pendidikan saya sesuai. Saya ternyata di uji kompetensi oleh instansi pembina saya fokus masuk jabatan fungsional dosen. Maka ya saya bisa pindah. Terus saat sekarang ini saya pindah jabatan fungsional, saya analis SDMA kepada jabatan fungsional dosen pada jenjang jabatan yang setara. Ketika saya dulunya di Baja, ketika saya pindah maka saya juga setara itu di lektor kepala. Gitu. Dan dengan membawa angka kredit lamanya saya, ini yang dikatakan fleksibilitas talent mobility. Sehingga tadi saya fleksibel, ya, JF pindah ke JF sangat dimungkinkan, begitu ya. Alhamdulillah kalau jabatan fungsional dosen kayaknya lebih panjang, begitu ya. Ya tadi sepanjang memenuhi kualifikasi, lulus uji kompetensi, informasinya ada, bisa pindah ke jabatan fungsional tersebut, gitu. Lalu kemudian kalau dulu pekerjaan pejabat fungsional nggak linear dengan target organisasi, ya tadi karena pendekatannya berbeda. Pendekatan dulu menggunakan butir kegiatan, gitu ya. Kalau dulu ada 2 penilaian ya, SKP sendiri, gitu ya. Kemudian dupak sendiri, sehingga tadi nggak linear dengan target organisasi. Namun sekarang, ya, dengan Permendag 1 atau Perda 3, maka kita dipaksa harus linear dengan target organisasi. Jadi Bapak Ibu yang menilai SKP dan perilaku kerjanya nilainya baik, otomatis akan berdampak pada angka kreditnya juga baik. Kok dulu kan enggak, gitu ya, SKP sendiri, pak sendiri, gitu ya. Sekarang harus nilai, makanya di sini tadi harus mampu menerjemahkan apa yang dalam PK organisasi tadi diterjemahkan di dalam SKP-nya, gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu dulu ya, tadi saya bilang dulu tuh ada dupak gitu ya, terdupakan itu sebagai syarat muslim, pangkat atau jabatan angka kerja berapa ya pakai dupak. Dulu ada tim penilaian angka kredit. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu, ada ya di wilayah-wilayah terpencil yang punya tim penilai angka kredit. Ada jabatan fungsional lain. Saya yakin juga mungkin di perguruan tinggi juga ada seperti itu. Ketika tadi ada tim penilai angka kredit, mereka akan susah pangkat atau jabatannya karena tadi terkendala ketiadaan tim penilai angka kredit. Sehingga ini juga sudah kami ubah Bapak Ibu. Sudah tidak ada lupa, gitu ya. Bahkan dulu pejabat fungsional ini sampai Bapak Ibu cuti karena ingin ngumpulin lupa evidence-nya tadi ya, karena tadi nggak ada waktu gitu ya untuk secara administrasi ngurusin itu, sehingga tadi ngambil cuti hanya buat perlupakan saja ngurusin lupa. Nah sekarang Bapak Ibu, sekarang lebih simpel. Bapak Ibu nggak usah mikirin terlupakan, benar-benar fokus pada tridharma perguruan tinggi ya, sehingga tadi ya ketika tidak ada lupa maka penilaian Bapak Ibu tadi itu basisnya tadi hanya evaluasi ekspektasi kinerja yang ada dalam SKP. Jadi yang dinilai adalah predikat kinerja. Kalau predikat kinerja berarti 2 yang dinilai, yaitu SKP dan
simple. Jadi tidak apa ekspektasi pimpinan Bapak Ibu. Oh, Pak Ibu membuat apa, itu mana di dalam SKP-nya. Sehingga ketika itu terrealisasi, ya sudah berarti sesuai ekspektasi. Ketika sesuai ekspektasi berarti lebih baik, gitu ya. Ketika melebihi ekspektasi berarti nilainya sangat baik. Di bawah ekspektasi berarti butuh perbaikan segala macam. Sehingga dari pimpinan akan menilai membandingkan dari target apa yang di SKP dengan realisasinya. Outputnya ya cuma tadi sesuai dengan kesepakatan ketika dialog kinerja. Gak usah ribut-ribut bikin terlupakan begitu ya. Terus yang menilai atasan langsung sekarang udah gak model zaman dulu tim penilai angka kredit gitu. Sehingga tadi atasan yang menilai kemudian akan mengkonversikan menjadi angka kredit. Begitu ya Bapak Ibu. Nah dulu kita bicara KPLB, gerakan bakat luar biasa ini biasanya hanya untuk JPT, sebuah jabatan administrator pengawas begitu ya. Namun sekarang nggak perlu khawatir. Bagi yang fungsional, Bapak Ibu pejabat fungsional dosen apabila memiliki inovasi luar biasa bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat istimewa. Wih, luar biasa ya. Jadi yuk sama-sama kita buka peluang ini. Bapak Ibu yang punya inovasi minta kepada atasannya untuk direkomendasikan gitu ya, KPLB atau KP istimewa gitu ya kepada BKN gitu. Sudah banyak instansi-instansi lain yang mengusulkan, termasuk di BKN sendiri juga sudah mengusulkan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu dulu nih untuk fungsional ya itu selalu disyaratkan untuk pengembangan profesi dan penunjang. Kalau fungsional dosen saya yakin untuk menulis karya tulis ilmiah luar biasa, penelitian luar biasa gitu ya. Tetapi jabatan fungsional lain Bapak Ibu ya ada yang ketika disyaratkan ini nggak sinkron sama jabatannya. Ada yang namanya jabatan fungsional pemadam kebakaran Bapak Ibu atau satpol PP, kan nggak relate sama jabatan fungsionalnya ketika tadi pengembangan profesi menjadi syarat untuk naikkan jabatan gitu ya. Sehingga kondisi-kondisi inilah yang kemudian disesuaikan. Oh nggak ada lagi saat ini terkait prof maupun penunjang gitu. Ketika pun ada ya karena seperti jabatan fungsional dosen ya kan tadi masuk dalam kriteria perguruan tinggi gitu ya. Jadi masuk ke ruang lingkup. Contoh lagi seperti jabatan fungsional tim peneliti atau apa, mereka diwajibkan untuk melakukan riset gitu ya, menulis karya tulis ilmiah itu menjadi bagian dari ruang lingkup jabatan fungsional gitu. Dan kemudian Bapak Ibu, nah ini jadi dengan demikian tugas instansi pembina nggak lagi bersifat berputar pada hal-hal administratif karena tadi perlupakan sudah nggak ada, tim penilai angka sudah nggak ada, mereka lebih fokus pada hal-hal yang bersifat kualitatif. Bagaimana mengembangkan kompetensi jabatan fungsional yang dibinanya. Nah ini berarti urusan Kemendikbudristek Dikti gitu ya. Bagaimana mengembangkan kompetensi para pejabat fungsional dosen. Bagaimana menciptakan strategi pembelajaran terintegrasi. Nah ini kita tunggu saja gitu ya dari Kemendikbudristek Dikti di dalam nanti merevisi gitu ya permenpan terkait jabatan fungsional dosen. Begitu, oke next slide. Berikutnya kita akan melihat apa saja gitu ya di dalam Permenpan 1 yang dihapus. Inilah Bapak Ibu di layar ini yang dihapus gak semuanya, yang dihapus hanya hal-hal yang bertentangan. Itu tadi saya sampaikan di pasal 62 hanya tadi 1 bukti kegiatan sudah nggak ada, diganti dengan ruang lingkup gitu ya. Kemudian hasil kerja yang berdasarkan bukti kegiatan juga sudah dihapuskan. Berarti hasil kerjanya seperti apa? Ini tadi sesuai dengan dialog kinerja dengan atasan tadi. Apa outputnya yang diharapkan, gitu ya? Kemudian 3 serangkai nggak ada, itu tim penilai angka kredit sudah nggak ada. Kemudian pejabat yang mengusulkan angka kredit sudah nggak ada. Pejabat yang menetapkan angka kredit sudah tidak ada. Lantas pertanyaannya, seperti saya sebut di awal ya, siapa yang menilaikan angka kreditnya jabatan fungsional dosen? Siapa? Atasan langsung. Siapa yang menetapkan angka kredit pejabat fungsional dalam PAK? Siapa? Atasan langsung. Jadi atasan langsung ini luar biasa sekarang ya tugasnya, tugas tambahan luar biasa
nggak cuma menilaikan, tetapi nanti sampai menetapkan jempol. Jadi harapannya di sini, semoga ini ada zoomnya ya, semoga ada recordingnya, gitu ya. Karena ini perubahan sistem perubahan yang terjadi untuk seluruh jabatan fungsional di sejagat raya Indonesia, gitu ya. Jadi ini semua ada di atasan langsung, sehingga harapan saya di sini ada pengelola pegawaian ya, yang nanti juga transfer knowledge kepada para atasan di masing-masing instansi pemerintah. Kemudian tadi saya sampaikan unsur penunjang sudah tidak ada, bangor sudah ada, dan angka keterpilihan juga sudah dihapuskan oleh Permenpan 1. Begitu. Lain-lain terkait seperti kualifikasi pendidikan, syarat-syarat khusus, dan ini masih berlaku di dalam Permenpan juga dosen, gitu ya. Yang tidak bertentangan dan tidak dihapuskan. Begitu. Oke, next slide. Oke, nah ini Bapak Ibu di depan layar ini ada 7 mandat yang kami atur dalam Perban 3 tahun 2023 yang saya rangkum. Sebenarnya hanya ada 3 hal yang kami bahas dalam Perban 3. Yaitu yang pertama, bagaimana sih menuangkan angka kreditnya. Yang kedua, bagaimana sih terkait kenaikan pangkatnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana terkait kenaikan jenjang jabatan fungsionalnya. Gitu ya. Oke, next slide saja. Saya ingin menyampaikan, karena Bapak Ibu sini sudah duduk menjadi pejabat fungsional dosen, saya tadi fokus terkait pengelolaan kinerjanya dan karir dosennya, gitu ya. Sehingga di sini next slide saja. Ya, kita akan pelajari bagaimana di dalam menuangkan ya predikat kinerja tadi menjadi angka kredit. Next slide. Nah, next slide saja. Nah, Bapak Ibu, Permenpan 1 dan Perban 3 kita kenal dengan istilah konversi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya penilaian kinerja ini ada 3 zaman. Zaman yang pertama adalah zaman konvensional, dan kita kenal dengan istilah tadi dupak-dupak. Zaman konvensional ini masih Bapak Ibu kuliah Permenpan 17 yang dosen ya. Itu ya pendidikan S2 dinilaikan 150, S3 dinilaikan lagi gitu ya. Nah, untuk sekarang ya, jadi ada zaman konvensional gitu ya. Kemudian yang kedua di tahun 2019 ada zaman integrasi. Kemudian yang ketiga saat ini ya, Permenpan 1 tahun 2023 ada zaman yang konversi. Susah banget ya. Konvensional, integrasi, sama konversi, makhluk apa itu ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi yang konvensional tadi angka kreditnya besar-besar. Mazhab konvensional dulu memandang bahwasanya pendidikan itu dinilaikan, gitu ya. Untuk integrasi maupun konversi, pendidikan sebagai syarat jabatan tidak akan pernah bisa dinilaikan. Oh, jabatan fungsional dosen, saya tertarik masuk ke jabatan fungsional dosen. Oke, saya masuk ke situ. Oke, tiket masuk saya masuk ke dalam jabatan fungsional dosen. Tidak perlu dinilaikan. Namun untuk mazhab konversi yang dinilaikan adalah peningkatan pendidikan. Ketika syarat jabatan adalah S2, yang bersangkutan punya S3, maka bisa dinilaikan. Gitu ya. Kemudian di zaman konversi ini, selain itu ya, itu angka kreditnya sekarang ini kecil-kecil karena pandangannya sudah berbeda. Karena tadi salah satunya tidak menilaikan pendidikan sebagai syarat jabatan. Kemudian yang menyebabkan kecil-kecil adalah ketika konvensional dulu itu besar-besar karena akumulasikan angka kreditnya dari asisten ahli ke lektor kepala, dikumulatifkan terus-menerus sehingga kreditnya besar-besar. Kalau pandangan mazhab konversi tidak demikian. Ketika angka kredit digunakan untuk naik jenjang jabatan, maka sistemnya pakai habis. Dipakai naik jenjang jabatan, maka sudah habis. Berawal nanti dari nol. Karena yang bersangkutan sudah uji kompetensi. Ketika yang bersangkutan sudah masuk uji kompetensi, sudah lulus pada jabatan jenjang yang baru, maka kompetensi angka kredit yang lama udah nggak relate lagi dengan jenjang sekarang. Gitu ya. Nah, itu mungkin sebagai pemahaman awal Bapak Ibu ya, sehingga itulah beberapa pandangan di dalam mazhab konversi. Nah,
termasuk yang ini di dalam melakukan penilaian. Ya, inilah peran atasan langsung sangat penting ya, sehingga di sini yuk sama-sama nanti kita melakukan satu nih, budayakan dialog kinerja dengan atasan langsung. Anda harus tahu apa yang Bapak Ibu tuangkan di SKP-nya tadi harus terkascading dengan apa yang pimpinan lakukan. Tadi ingat ya, harus inline dengan target organisasi sehingga Bapak Ibu ada kontribusinya. Di sini terkait PK organisasi, walaupun tadi ruang lingkupnya adalah Tridharma Perguruan Tinggi, gitu ya. Kemudian di sini atasan nanti akan mendistribusikan ya pekerjaannya tadi berdasarkan level kompetensi, hierarki level kompetensi. Yang ini diamnya. Ya, kalau jabatan fungsional lain itu ada ahli pertama, muda, media, sampai utama. Itu biasanya kalau ahli pertama itu masih bersifat dasar, kompetensi yang bersifat dasar. Kalau yang ahli muda itu udah dasar tapi udah lanjutan. Kalau yang media itu harus bisa melakukan konseptual yang bersifat strategis. Kalau dari utama harus bersifat strategis nasional, ada dalam masalah nasional bahkan internasional. Yang mungkin saya sampaikan sebagai staf-staf ahli, gitu ya. Nah itu dari utama. Nah ini yang mungkin juga bisa disesuaikan seperti itu. Jadi disesuaikan dengan hierarki atau kompetensi. Standar kompetensi untuk seorang asisten ahli seperti apa? Lektor kepala hingga bisa itu seperti apa? Gitu ya. Kemudian atasan nanti ketika tadi sudah membagi pekerjaannya dalam SKP, udah clear nih, udah full nih, apa nih target yang dilakukan pejabat fungsional tadi, di review progresnya seperti apa, gitu ya, dilihat, oh ini sudah sesuai dengan realisasinya, oh 3 bulan pertama kok makanya kalau bisa bikin timeline-nya. Ya, saya nanti dosen di sini menggunakan siklus apa, gitu. Jadi kalau sesuai Permenpan 6 tahun 2022, siklus yang dikenal selain tahunan ada 2 siklus, yaitu siklus bulanan dan triwulan. Nah, ini dengar-dengar ini kalau dari dosen ini kan semester, begitu ya, pakai semester nih. Nah, ini kan kalau nggak salah sudah fix gitu ya antara instansi pembina maupun dengan BKN. Kalau di BKN kami di Direktorat Kinerja terkait pengurusan kinerja, gitu ya, termasuk platformnya seperti apa. Nah kemudian Bapak Ibu ketika tadi sudah dinilaikan predikat kinerja, atasan nanti yang bertugas mengkonversikan predikat kinerja tadi menjadi angka kredit. Ini rumusnya ya, jadi kalau tahunan seperti ini dan ada prioritas akan disampaikan. Kemudian Bapak Ibu setelah dapat angka kredit sudah di-convert tadi ya, dari predikat kinerja menjadi angka kredit, nah barulah nanti atasan akan menetapkan menjadi penetapan angka kredit, gitu. Ya, jadi semua formulir yang nanti akan datang ini dari atasan langsung, begitu ya. Oke, next slide. Inilah Bapak Ibu, inilah mungkin perubahan angka kredit yang sekarang kecil-kecil yang menggunakan model penilaian konversi. Jadi ini yang berbeda, Bapak Ibu mungkin sudah mulai menyesuaikan diri angka kredit yang seperti ini ya. Jadi semoga juga Bapak Ibu juga terpatri di dalam ingatan kita ya. Oh, berapa nih angka kredit yang saya butuhkan? Saya posisinya di jenjang apa ya? Next karir saya ini mau KPK, naik pangkat kah? Atau naik jenjang jabatan kah? Gitu ya. Butuhnya berapa nih? Kalau kita membaca Bapak Ibu di tabel ini, jadi seorang ahli pertama, asisten ahli begitu ya. Jadi contohnya ini yang ideal gitu ya. Ini 3A 3B. Kalau yang asisten ahli kan 3B ya. Jadi 3B mau ke 3C butuhnya 50 angka kredit. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, naik pangkat targetnya dari KP naik pangkat butuhnya 50 angka kredit. Saya startnya mungkin dari asisten ahli 3B. 3B ke 3C ya, itu butuhnya 50 angka kredit. Dengan demikian dikecualikan untuk yang asisten ahli berarti setiap jabatan butuh 50 angka kredit, bukan 100 sih. Ya. Ketika sudah duduk di lektor, ahli muda di sini ya, seorang 3C yang mau ke 3B butuhnya 100
Ini kondisi yang normatif, yang ideal. Saya tahu jabatan fungsional dosen ini banyak yang nggak inline ya antara pangkatan jabatan. Ya. 3D, keempatan butuh 100 angka kredit. Dengan demikian, lektor yang mau ke lektor kepala butuh 200 angka kredit, yaitu akumulasi 3C ke 3D 100, 3D ke 4A 100, jadi 200 untuk lektor kepala. Ketika bersangkutan sudah stay di lektor kepala, mau KP lektor butuh 4A ke 4B 150 angka kredit, 4B ke 4C 150 angka kredit, dan 4C ke 4D butuh 150 angka kredit. Dengan demikian, lektor kepala yang mau ke profesor atau guru besar, ya, seorang lektor kepala yang mau ke profesor butuh 450 angka kredit, yaitu akumulasi 4A ke 4B 150, 4B ke 4C 150, dan 4C ke 4D 150, sehingga totalnya adalah 450. Ketika sudah duduk menjadi profesor, ya, maka kebutuhannya adalah naik pangkat saja. 4D ke 4E butuh 200 angka kredit. Bisa dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke, next slide. Inilah Bapak Ibu, ini penghitungan, ya, ini formula untuk menghitung angka kredit. Bisa digunakan ke atasan langsung maupun Bapak Ibu untuk memprediksi angka kredit Bapak Ibu. Jadi rumusnya adalah persentase predikat kinerja dikalikan koefisien angka kredit tahunan. Ya, jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan predikat kinerja, nilainya apa nih? Sesuai ekspektasi kan? Sesuai berarti kan baik. Ketika lebih ekspektasi, ya berarti sangat baik. Itu persentasenya berbeda. Ketika di bawah ekspektasi, maka nilainya bisa butuh perbaikan, bisa kurang maupun sangat kurang. Oke, mungkin saya next slide dulu sebelum ke ini. Saya ucapnya kemana ini? Oke, next slide. Oke, inilah Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan predikat kinerja yang warna merah. Ketika atasan memberikan penilaian sangat baik, maka yang bersangkutan mendapatkan persentase sebesar 150%. Ketika yang bersangkutan nilainya baik, ya sesuai ekspektasi, maka nilainya 100%. Ketika nilainya butuh perbaikan, maka 75%. Ketika kurang, nilainya 50%, sangat kurang dan 25%. Ya. Kemudian di sini ada koefisiennya Bapak Ibu. Berarti asisten ahli 12,5, untuk lektor itu 25, yang untuk lektor kepala 3,5, dan untuk yang profesor yaitu 50. Itu koefisiennya. Ya. Jadi tadi kan persentase ini dikalikan koefisiennya. Itulah angka kredit tahunan. Rumusnya seperti itu. Ya. Dan demi untuk menunjang agilitas kelincahan ya, pejabat fungsional terkait karirnya, maka tidak perlu hanya nunggu tahunan saja, nggak perlu nunggu dari semesteran saja, bisa dimungkinkan secara periodik. Ya, jadi kalau tadi di form sebelumnya previous, nah di sini bisa kita mengambil angka itu secara periodik. Jadi periodik ini bisa diklaim apabila hanya menggenapkan kekurangan angka kredit kumulatif untuk naik pangkat atau naik jabatan. Jadi tinggal dikit lagi yang bersangkutan, oh saya ini mau naik pangkat kurang 5 angka kredit lagi, gak perlu susah yang bersangkutan nunggu setahun, rugi amat gitu. Sehingga sekarang dimungkinkan untuk ambil secara periodik. Begitu. Ya saya ngerti nih kalau dari dosen apakah dimungkinkan tadi semester gitu ya, kemudian ngambil 3 bulan seharusnya bisa. Begitu ya. Karena tadi cuma tinggal dikit lagi, kalau dia nunggu setahun kelamaan, begitu ya. Sehingga ini salah satu tips tadi untuk kita bisa karirnya cepat ataupun lambat tergantung URT
solidaritas Bapak Ibu tadi juga. Oh, saya kurangnya berapa? Saldo saya sekarang berapa sih di paksa yang terakhir? Ya, kurangnya berapa? Masihkah dikit atau banyak? Perlukah saya ambil periodik atau saya nunggu setahun? Gitu. Jadi Bapak Ibu, periodik nggak boleh diambil ketika tadi angka kreditnya ternyata masih lama nih kumulatifnya untuk bisa dipangkat dan jabatan. Jadi contohnya yang bersangkutan kira-kira 1,5 tahun lagi bisa dipangkat. Tahun pertama dia nggak bisa periodik, harus tahunan. Ya, jadi tadi yang saya highlight adalah periodik bisa diklaim hanya untuk menggenapkan saja. Akhirnya kumulatif kekurangannya untuk naik pangkat atau naik jabatan. Gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Terus tadi di awal tadi sempat saya sampaikan, saya ketiknya ke arah mana ya? Sana? Oke, reviews. Sini ya. Kayak tadi formulir. Next slide. Tadi sempat saya sampaikan Bapak Ibu bahwa saya di awal tadi bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan bisa diklaim, ya. Jadi ketika nanti sudah diakui keabsahan peningkatan pendidikan oleh BKN, gitu ya, Kesatuan Gelar, gitu ya. Nah, nanti bisa diklaim. Tingkatnya ke siapa? Ke atasan langsung. Nilainya berapa angka kredit? Diakui nanti diberikan nilai 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Contohnya seorang rektor ya, yang bersangkutan punya S3, maka yang bersangkutan nanti bisa mengklaim 25% dari angka kumulatif KP. Rektor tadi untuk kebutuhan KP-nya 100, sehingga 25% kali dengan 100 dapat 25 angka kredit untuk peningkatan pendidikan. Begitu. Ya. Dan bersangkutan direktur kepala 25% seperti koefisien tadi Bapak Ibu ya. Rumusnya jadi kayak koefisien. Kalau kepala ada 3,5. Nah, syaratnya predikat kinerja, penghargaan dan nilai kredit itu harus baik dan sangat baik dan bisa diklaim. Gitu, ya. Oke, slide berikutnya. Ya, di sini. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwasanya inilah stoknya kita untuk mengawal angka kredit kan Bapak Ibu, KP maupun KJ, ya. Mulai tahun 2024 ini Bapak Ibu atau bisa berjalan karena Bapak Ibu apabila sudah diawali dengan pak integrasi. Ini. Saya di analogi yang tadi sempat saya sampaikan ada 3 zaman penilaian. Ya. Zaman konvensional nilainya besar angka kreditnya. Saya analogikan seperti mata uang. Kalau ibarat mata uangnya rupiah, gede-gede nih angka kreditnya. Yang sekarang konversi itu adalah kecil-kecil seperti dolar. Nah, kita ingin samakan currency-nya. Toolsnya apa? Toolsnya yaitu dengan integrasi. Sehingga sebelum kita landing menilaikan dengan predikat kinerja tadi dengan istilah konversi tadi, ya, kita harus transit dulu sebentar di integrasi. Jadi angka kredit konvensional yang gede-gede tadi harus sudah selesai disepadankan nilai kursnya dengan pak integrasi. Jadi saya ingin memastikan bahwa saya yang hadir di sini harus sudah punya pak integrasi dulu. Sudah ya Bapak Ibu ya? Aman, alhamdulillah. Karena mandat ini ya sudah harus selesai di 31 Desember 2023 kemarin. Ya, jadi saya sampaikan, ini tadi saya sampaikan logonya berjalan untuk konsolidasi pak integrasi. Kalau belum bisa. Alhamdulillah sudah. Ini ya. Saya tidak ingin membahas terkait bagaimana tata caranya dulu mengintegrasikan, begitu ya. Tapi jangan sampai nanti ada statement nih, masih ada di 2024 ada yang menyatakan loh, angka kredit saya kok jadi kecil-kecil ya? Kok bisa? Saya udah mengumpulkan banyak, kok bisa kecil? Wah, saya digolimi, jangan sampai ada seperti itu ya. Karena tadi harus dikurangi nilai dasar di sini, di rumusnya buat pengetahuan Bapak Ibu saja ya. Jadi ada beberapa rumus dia kondisi ideal, tetapi ada kondisi kalau jabatan fungsional dosen saya yakin ada kondisi-kondisi yang tidak ideal. Ada yang ekstrim mungkin akan lebih tinggi daripada pangkat golongannya dan
sebaliknya, gitu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu saya ingin hanya mensimulasikan. Next, kalau kita udah punya pak integrasi terus mau diapain enggak? Nah, ini. Jadi saya mencontohkan posisinya adalah seorang fungsional di sikap elektor kepala, elektor ya 3C. Yang bersangkutan ketika integrasinya punya 85. Nah, karena dia tahu nih, oh kalau saya naik pangkat 3D tentunya 100. Ketika saya tetap integrasi 85, berarti saya akan tambahkan dari konversi periode Januari 2023 sampai Desember 2023 25 ketika nilainya saya baik, saya sudah ngumpul nih 85 tambah 25 berapa? Bapak Ibu? 110 sudah memenuhi untuk KP. Sehingga dengan demikian dituangkanlah ya. Next slide. Inilah seperti ini, ya. Di sini. Ini formulir kedua, namanya formulir akumulasi. Jadi perolehan angka kredit integrasi tadi hanya dibukukan di sini. Bagi kinerja yang dianggap sampai ya 31 Desember 2022, jadi sejarah Bupap kan sudah selesai Bapak Ibu ya. Di kinerja sampai 2022 dituangkan di sini 85. Kalau mau lihat evidennya berarti lihat PAP-nya. Di mana evidennya nih? Angka kredit integrasi di PAP-nya. Lihat PAP integrasinya. Kemudian di periode Januari Desember 2023 karena yang bersangkutan nilainya baik, posisinya di lektor gitu ya, dapatlah 25 konversinya. Dapatlah 110. Nah, angka kredit ini sudah memenuhi nih. Nah, kalau lihat mau evidennya yang baik, ini lihat di formulir konversi predikat kinerjanya gitu ya. Angka kredit gelondongan 110 ini dituangkan di dalam pak konversinya, inilah pak konversinya. Oh, yang bersangkutan mau ke 3D sudah memenuhi 110 maka sudah bisa diusulkan. Ya. Oke ya. Oke, next slide. Nah, ini saya ingin simulasi juga ketika posisinya seakan-akan yang bersangkutan ini 3D yang mau ke lektor kepala sudah punya 178 nih. Sehingga yang bersangkutan juga sudah, wah kalau saya posisi 178 kalau integrasinya ditambah 25 saya sudah memenuhi nih. Kalau mau kolektor kepala berapa tadi ya angka kredit yang dibutuhkan? 200. Yang bersangkutan kalau tambah ini sudah memenuhi nih gitu ya. Sehingga yang bersangkutan tadi oke, akan dituangkan di dalam formulir kedua. Next slide. Inilah ya, permoholannya sama, integrasinya terhadap kinerja 2021-78 ditambah konversi Januari Desember 25 dapatlah 200 sedikit begitu ya. Sehingga tadi bisa dituangkan di dalam pak konversinya begitu ya. Oke, ini beberapa simulasi yang bisa disesuaikan untuk kasus Bapak Ibu ya. Oke, next step ya. Inilah ketika tadi Bapak Ibu ya akan mengusulkan Pak untuk kebutuhan KP maupun KJ. Ketika kita sudah landing di konversi, inilah alurnya, inilah mekanismenya. Oke ya. Jadi pejabat penilai kinerja atau atasan langsung Bapak Ibu akan menilai SKP dan perilaku kerja pejabat fungsional baik itu periodik maupun tahunan menjadi predikat kinerja. Ya, ini formulir-formulirnya. Sehingga dengan demikian nanti si pejabat penilai kinerja tadi akan mengkonversikan dengan rumus tadi menjadi angka kredit. Harus ada 3 formulir ini Bapak Ibu. Ya, ini dalam tabungan dan 3. Ya. Jadi formulir pertama adalah formulir konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Kalau atasannya punya anak buah katakan 50 jabatan fungsional, maka dibikin juga ini 50. Ini dibuat per pejabat fungsional, begitu ya. Ini keterangannya di sini. Oh, predikatnya baik di kolom 1 ditulis baik. Persentasenya berapa kalau baik tadi? 100%. Kalau sangat baik berapa? 150%. Ya. Dikalikan koefisien per tahunnya sejak tersebut. Kalau asisten ahli berapa? Koefisiennya?
Bisa kali 12,5. Kalau lektor 25. Kalau lektor kepala 3,5. Kalau yang profesor 50 ya. Semakin tinggi jabatannya, profesinya semakin tinggi gitu ya. Kemudian barulah di sini mendapatkan angka kerja di kolom 4, yaitu 2 dikalikan kolom 3, 100%. Katakan yang bersangkutan ada di lektor dikalikan 25 dapat 25 angka kredit. Ya. Ini dibuat tadi per orang pejabat fungsional, dibuat per tahun atau per periode ketika yang bersangkutan mau klaim periode. Gitu. Kemudian formulir kedua adalah formulir akumulasi angka kredit. Formulir kedua adalah berisi historis yang bersangkutan tadi mengumpulkan angka kreditnya. Oh, 2023 seorang lektor tadi 3C gitu ya katakannya ya. Nilainya baik, ternyata dapat 25 tuangan di sini. 2024 ternyata sangat baik. Berarti 150% kan? Dapat 37,5. Terus ini sampai dikumulatifkan sampai dapat kebutuhan yang bersangkutan. Untuk kebutuhan yang bersangkutan tadi apa? Mau KP atau KJ? Oh, kata tadi harus mau 3C, berarti mau ke 3D butuh 100. Ketika di sini katakan yang bersangkutan punya 105, maka bolehlah 105 tadi dituangkan dalam paknya. Inilah wajah pak konversinya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi pak konversi ini yang di sini yang formulir ketiga tidak usah ditetapkan tiap tahun. Yang tiap tahun ini saja. Yang formulir pertama saja. Formulir kedua ini untuk mengupdate historisnya. Formulir ketiga paknya ini ditetapkan apabila sudah memenuhi angka kredit kumulatif untuk naik pangkat atau naik jenjang jabatan. Kalau tahun kedua yang bersangkutan belum memenuhi di sini, nggak usah dibikinin paknya, gitu ya. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Ini yang disebut lebih hayat di sini. Jadi angka kredit dituangkan dalam pak dan ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja setelah memenuhi akumulasi angka kredit untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang jabatan. Nah, pertanyaan berikutnya, kemudian setelah ditetapkan nih Mbak sama pejabat penilai kinerja atau atasan langsung selanjutnya kayak gimana sih? Nah, ini. Jadi ketika ditetapkan ini, ya, barulah nanti Pak disampaikan oleh pejabat penilai kinerja melalui pimpinan unit kerja paling rendah JPT Pratama. Jadi sini Bapak itu akan perlu di harus fix gitu ya. Siapa sih atasan saya? Berarti yang menetapkan SKP Bapak Ibu itulah yang akan membuat semua formulir-formulir yang akan menilai selanjutnya yang akan menetapkan menjadi pak. Gitu ya. Selanjutnya tadi ketika paknya sudah ditetapkan, maka tadi disampaikan ya, ini paling rendah pimpinan unit kerja JPT Pratama. Jadi setingkat S02 menyampaikan surat pengantar. Berikut ini para pejabat fungsional di lingkungan mana nih? UNJ yang akan naik pangkat atau naik jabatan. Ke siapa? Kepada pengelola kepegawaian. Pengelola kepegawaian di sini siapa? Tadi apakah di tempatnya Pak Novi atau siapa? Gitu ya, tadi ya. Yang akan disampaikan selanjutnya nanti tim pengelola kepegawaian akan mereview. Oh sudah benar belum impaknya. Yang bersangkutan mau KP atau KJ? Kalau KP berarti nanti hubungannya dengan BKN. Kalau KJ berarti hubungan kenaikan jabatan, yaitu nanti Kemendikbudristek Dikti karena terkait uji kompetensi, gitu ya. Kemudian akan direview lagi nih oleh tim penilai kinerja PNS. Layak nggak yang bersangkutan tadi memang KP ataupun KJ? Gitu. Jadi Bapak Ibu, KP ini bukan hak. KP dari pangkat itu adalah bentuk penghargaan. Kalau di BKN, Pak Ibu ini sudah berlaku ya dari sejak dulu sebelum ada Permenpas 1 tahun 2003. Jadi setiap PNS itu pelaksana maupun fungsional yang baru KP itu harus ada diperjakan. Dan layak yang bersangkutan itu diberikan kenaikan pangkat. Dilihat dulu attitude-nya seperti apa dan lainnya.
Sehingga di sini perlulah rekomendasi dari tim penilai kinerja PNS. Tim penilai kinerja PNS ini saya analogikan seperti banter jatah, gitu, ya. Jadi ada rekomendasi dari sini. Contohnya juga saya ngerti ini kalau prosesnya di sini apakah ya seharusnya memang ada formasi. Jadi untuk kenaikan jabatan, kalau untuk jabatan fungsional itu ada salah satu pertimbangan yaitu harus memperhatikan terkait formasi kebutuhan. Sehingga apabila nanti ditemui ternyata nih yang lulus uji kompetensi dan jenjang jabatan itu katakan ada 10 orang, formasinya cuma 5. Ya, di sini salah satunya sini tim penilai kinerja PNS akan menentukan sebagai jabatan siapa dari 10 orang tadi yang layak menduduki 5 orang tadi yang naik jabatan, gitu ya. Sehingga ketika sudah ada rekomendasi ini dari tim penilai kinerja PNS, barulah bisa PPK untuk menetapkan bersama KP ataupun KJ-nya. Begitu Bapak Ibu. Dipahami Bapak Ibu ya. Oke, next slide selanjutnya di sini ya. Tadi Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi adalah bagaimana tadi menilaikan pemerintah jadi kakak sampai Pak. Nah, kebutuhan Pak tadi untuk fungsional Jakarta ini adalah terkait 2 hal tadi, yaitu untuk naik pangkat dan naik jenjang jabatan. Untuk naik pangkat, inilah regulasinya Bapak Ibu yang masih sama seperti yang dulu. Paling singkat 2 tahun di dalam pangkat terakhir yang bersangkutan bisa naik pangkat. Ya, pangkat ya, Bapak Ibu ya, bukan jabatan ya, pangkat. Kemudian yang bersangkutan sudah memenuhi juga kredit untuk kenaikan pangkat secara lebih tinggi dan nilai predikat yang paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Ini bisa. Kemudian Bapak Ibu di dalam pengaturan kami dalam peraturan DKN 3 nomor 3 2023 tadi memang tidak dibahas terkait pengangkatan ya, tapi saya hanya menyampaikan di khusus KP-nya. Jadi bagi teman-teman yang milenial yang baru nih, pejabat fungsional dosen pengangkatan awal ya, yang formasinya adalah jabatan fungsional dosen di asisten ahlinya, maka ketika yang bersangkutan CPNS sudah diangkat menjadi PNS, sekarang aturannya saat itu juga harus diangkat menjadi pejabat fungsional dosen. Jadi nggak boleh mampir ke jabatan yang lain. Ya, karena apa? Ya, di sini Bapak Ibu. Ya. Karena memang di dalam PP 17 tahun 2020 dicabut terkait aturan hukum sebagai syarat jabatan untuk pengangkatan pertama teman-teman yang informasinya CPNS tadi adalah fungsional. Ya, sudah ada hukum. Kemudian Permenpan 1 mencabut terkait syarat kewajiban diklat, sehingga dengan demikian sudah ada lagi syarat, sudah ada lagi kewajiban, nggak ada alasan apapun PPK untuk tidak mengangkat bersangkutan ke dalam jabatan fungsional. Sehingga tadi CPNS yang diangkat PNS saat itu juga ketika pelantikan diangkat menjadi pejabat fungsional. Sehingga di dalam pergantian kami mengatur bagi mereka tadi PNS yang formasinya JF yang belum diangkat dalam JF, maka tidak akan diberikan KP reguler. Sampai kapan? Sampai yang bersangkutan diangkat menjadi fungsional. Kok kejam banget sih Ref? Kok ngatur kayak gitu? Gitu kan ya? Itu bukan kesalahan yang bersangkutan. Justru kami mengatur ini dituangkan dalam pergantian karena tadi kami ingin mengawalkan yang bersangkutan, memastikan yang bersangkutan tadi segera diangkat dan ditempatkan sesuai dengan formasi awalnya. Kalau fungsional dosen ya harus belajar sebagai dosen langsung ditempatkan begitu ya. Tadi terjadi dengan fungsional lain, apa formasinya gitu ya, gak diangkat-angkat malah mampir ke jabatan yang lain, gak diangkat pula bertahun-tahun sampai berubah, nah kadang-kadang menjadi eselon 4 gitu dan lainnya ya. Sehingga tadi dulu masih bisa diberikan kenaikan pangkat, sehingga untuk memitigasi tadi ya kami membuat tadi yang bersangkutan tidak bisa diberikan KP sampai kapan? Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan fungsional. Ini berlaku umum ya, itu fungsional juga. Kemudian untuk penetapan KP seperti ini ya,
Ya, 3 set tadi contohnya 110, 3 sama-sama di lektor, 10-nya masih bisa di saving, gitu ya. Jadi naik pangkat masih di jenjang yang sama, masih bisa di saving. Yang tidak bisa di saving adalah ketika naik jenjang jabatan, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, di tahun 2023 kemarin BKN juga telah menggulirkan Perda Nomor 4 tahun 2023 tentang periodisasi KPPNS. Jadi saat ini KPPNS tidak lagi 2 periode April Oktober, tetapi jadi 6 kali. Ya, setiap apa? Setiap bulan genap. Ya. Dan ini diatur SKBKN nomor 16 tahun 2023 tentang penjelasan periodisasi kenaikan pangkat PNS. Jadi dengan adanya periodisasi ini kami mengusulkan agilitas biar karir PNS tadi dinamis lebih cepat, sehingga peluang-peluang seperti ini yuk manfaatkan bersama Bapak Ibu ya. Ya, literasi kita terkait atau per-JF1 gitu ya, karir kita sendiri yuk kita tingkatkan sehingga tadi ketika di SPBKN 16 tahun 2023 kapan ya ditutupnya ya? Saya sudah menulis semua syarat belum ya? Jadi Bapak Ibu silakan baca. Jadi jangan sampai terlewatkan. Kalau terlewatkan pun tadi masih ada periode-periode selanjutnya, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin coba nih nanya, Pak, Bu, belum semangat, Pak, Bu. Saya ingin nanya nih, kalau seseorang nih pejabat fungsional lektor mau ke lektor kepala, kira-kira karirnya nih yang bersangkutan 4K dulu baru lektor kepala atau lektor kepala dulu baru 4K? Ayo, KJ dulu baru KP atau KP dulu baru KJ? Sini Bapak, KJ yang sini KJ. Berarti udah pada pinter ini ya. Jadi penuhi dulu syarat kenaikan jabatan baru yang bersangkutan bisa KP ya. Salah satu syaratnya adalah tadi memenuhi ya, harus lulus uji kompetensi hukum ya. Kemudian Paknya sudah memenuhi. Kemudian satu lainnya adalah formasi. Tersedia tidak formasinya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika yang terjadi adalah formasinya full. Seorang lektor, saya nggak tahu kalau yang di sini ya, katanya sini formasinya masih tersedia ya. Seorang lektor mau ke lektor kepala, atau lektor kepala mau ke profesor. Saya contohkan lektor kepala mau ke profesor. Ya, ternyata untuk formasi profesor sudah full. Yang bersangkutan ini adalah 4C. Enggak, kalau posisinya seperti ini berarti saya nggak bisa dong 4D, karena tadi nggak bilang KJ dulu baru KP. Harus profesor dulu dong baru bisa 4D. Nah, Bapak Ibu, kami melakukan reform di saat yang bersangkutan naik pangkat karena tidak tersedia kebutuhan. Jadi bagi pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat ke dalam jenjang jabatan lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan JF atau tadi formasinya full, maka yang bersangkutan dapat diusulkan KP setingkat lebih tinggi sebanyak 1 kali ya, dengan kenaikan pangkat ya, dan mempertimbangkan kualifikasi pendidikan dan memperhatikan persyaratan jabatan jenjang yang akan dituju. Dia bersangkutan harus memenuhi dulu untuk syarat-syarat untuk yang profesor tadi. Syaratnya apa? Harus S3 mungkin ya, harus memenuhi syarat khusus gitu ya. Apa semua sudah dipenuhi? Silahkan. Nah, ini kami di dalam Perda 3 ini untuk seluruh jabatan fungsional yang ada. Jadi harus memenuhi semua yang ada di dalam layar ini. Yang bersangkutan sudah memenuhi untuk angka kreditnya untuk yang profesor gitu ya. Kemudian sudah lulus uji kompetensi, kalau Ibu di dosen juga memenuhi syarat khusus gitu ya. Kemudian tersedia peta jabatannya, peta jabatan, rumah jabatan profesor itu ada, walaupun kondisinya full gitu
gitu ya. Kemudian kualifikasi pendidikan sesuai dengan syarat jabatan, predikat kinerja bernilai baik 2 tahun terakhir, telah 2 tahun terakhir dengan pangkat terakhir dan memenuhi persyarat pendidikan pangkat sesuai dengan peraturan undang-undang. Nih, jadi bisa dikatakan yang bersangkutan itu waiting list, mau ke jenjang yang lebih tinggi mau ke profesor, tapi hanya informasinya aja yang full, sehingga yang bersangkutan perlu dulu nih ada masa tunggu gitu ya. Oke, next slide. Selanjutnya di sini Bapak Ibu inilah tadi udah kita bahas KP, inilah kita akan bahas adalah terkait KJ, jenjang jabatan. Ini syaratnya harus ada formasi ketersediaan kebutuhan jabatan, ya. Kemudian memenuhi kumulatif untuk kajian lebih tinggi, predikat kinerja benar-benar nilai baik dalam 1 tahun terakhir dan mengikuti dan lulus uji kompetensi. Tadi bisa sampaikan baik di PP 11 tahun 2017 dari orang yang sudah duduk dalam jabatan fungsional harus diuji dulu kompeten tidak yang bersangkutan untuk menduduki jenjang lebih tinggi. Tadi salah satu instrumen yang UKOM, uji kompetensi, gitu ya. Jadi di sini kalau kita bicara UKOM berarti, ya ini perannya kewenangan dari instansi pembina. Instansi pembina jika dosen yaitu Kemendikbudristek yang mengatur ini. Nah, saya nggak tahu nih kira-kira kalau jabatan fungsional dosen ini hukumnya seperti apa, gitu ya? Apakah memang sudah ada instrumen khusus atau tadi mungkin baru syarat-syarat khusus tadi yang disyaratkan untuk jabatan. Jadi tergantung kesiapan masing-masing instansi pembina, gitu ya. Tapi tadi ini menjadi syarat. Kami nanti di BKN ketika seorang 4C yang mau ke profesor kan lihat buktinya mana bukti sertifikat atau untuk rekomendasi kelulusan yang bersangkutan tadi untuk menduduki jenjang jabatan lebih tinggi, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu inilah pengusulan ketika ada jenjang jabatan di sini. Jadi nanti PPK instansi pemerintah nanti dari UMJ nanti akan mengusulkan seluruh ya dokumen-dokumen untuk bisa diberikan ke instansi pembina. Nanti Kemendikbudristek, ya, Kemendikbudristek. Kemudian instansi pembina akan menverval seluruh dokumen yang ada. Kemudian nanti instansi pembina yang akan menyelenggarakan uji kompetensi, instansi pemerintah dalam hal ini mungkin instansi pengusul juga bisa mengadakan uji kompetensi asal sudah berkoordinasi dengan instansi pembina. Dan instansi pembina nanti akan mengeluarkan rekomendasi yang bersangkutan lulus, gitu ya, lulus uji kompetensi. Nah, barulah rekomendasi tadi bisa digunakan acuan untuk PPK untuk mengangkat yang bersangkutan ke dalam jenjang jabatan lebih tinggi. Kalau profesor ahli utama, secara umum ya ahli utama itu oleh presiden. Saya tak ketahui kalau rektor maaf kalau profesor apa juga sampai ke presiden, gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini berlaku jabatan lulus secara umum seperti itu. Kalau yang lain-lain diangkat oleh PPK, dikecualikan yang tadi jabatan jenjang ahli utama, gitu ya. Atau di sini mungkin profesor ya. Kemudian Bapak Ibu, dan selanjutnya saya ingin menyampaikan dari contoh-contoh surat ini SK-nya ya. Jadi karena tadi kita sepakat bahwasanya untuk naik jenjang jabatan adalah sistem yang pakai habis untuk mengawal jenjang baru maka berawal dari nol. Sehingga di dalam SK ini tidak perlu disebutkan angka kreditnya, gitu. Sehingga diangkat aja yang bersangkutan dari jabatan rektor menjadi rektor kepala. Udah seperti itu. Kita tidak membawa angka kredit lamanya. Ini bagi yang bisa normatif di Bapak Ibu ya. Nah, ini sehingga dengan demikian ini ada contoh-contoh untuk kasus di kenaikan jabatan sehingga tadi pinter-pinter kita Bapak Ibu. Ini contohnya si kasusnya Dodi Sumendi. Bapak Dodi Sumendi ini 3D. Yang bersangkutan untuk mau ke rektor kepala butuhnya cuma 200. Sehingga ketika yang bersangkutan punya 212 kelebihan 12,5 tidak bisa ditabung, nggak bisa diperhitungkan untuk jenjang barunya nanti. Sehingga tadi Bapak Ibu tadi Bapak Ibu tadi melihat saldo saya berapa, usah terlalu berlebih, gitu ya. Lebih-lebih juga nggak bisa ditabung, ngapain, gitu ya. Kalau bisa ngambil periodik aja, nggak usah tunggu sampai setahun siklusnya, begitu ya. Jadi tadi baik cepat tidaknya kan Bapak Ibu tergantung Bapak Ibu plus pemahaman para pengelola kepegawaian termasuk juga atasan langsung. Ya, artinya sekarang ini kita
dan turisme. Ya, ini bisa nanti disebarluaskan gitu ya, yang belum memahami bisa akhirnya untuk memahami. Baik, nah saya ingin simulasikan next slide di sini. Nah ini, itu kenaikan jenjang jabatan. Nah ini kalau saya membandingkan dulu di Permenpannya ya, kenaikan jabatan fungsional dosen Permen 17 tahun 2013 dan juga di Permenpan 6 tahun 2013 di sini. Sehingga sekarang berubah menjadi ini. Jadi sebenarnya lebih simpel Bapak Ibu ya di sini. Namun di sini ada juga syarat-syarat khusus. Syarat-syarat khususnya juga harus dipenuhi. Lektor mau melakukan lektor kepala berarti harus punya karya ilmiah yang diterbitkan pada jenjang ilmiah. Lektor kepala yang mau masuk ke lektor kepala ya harus seperti ini dari pendidikannya, kemudian syarat-syarat khususnya. Yang mau ke profesor juga seperti ini syarat-syaratnya, gitu ya. Bukan nanti ada aturan khusus lagi di Permendikbudristek-Dikti yang acuannya dari sana. Saya hanya menyampaikan globalnya saja, ya. Sehingga dengan demikian untuk sekarang karena sudah menggunakan Permenpan 1 tahun 2023 semuanya berjenjang, sehingga aturan yang bertentangan tadi dicabut. Termasuk salah satunya adalah terkait yang dulu ya dosen yang bisa loncat jabatan 2 tingkat juga dihapuskan, sudah tidak berlaku lagi. Karena bertentangan dengan Permenpan 1, begitu Bapak Ibu ya. Sehingga di sini ya. Ini ada pengaturan Permenpan 1, ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ini aturan untuk mau KJ, kemudian kemudian akademiknya juga tidak bisa diperhitungkan kalau dari nol. Baik, next slide saya ingin mensimulasikan angka kredit jabatan fungsional dosen. Nah itu, ya, ini apabila yang bersangkutan nilainya sangat baik, ya, kira-kira dari tahun ke tahun, ya, berapa angka kredit yang dibutuhkan, ya, kemudian kira-kira ini lama naik jenjang jabatan, ketika nilainya sangat baik, kira-kira berapa tahun? Nah, saya ingin mensimulasikan dari seorang asisten ahli yang sampai profesor, ya, 16 tahun sekian. Kita mau jadi lebih lama ya. Nah, ini Bapak Ibu, pengaturan untuk yang sangat baik. Jadi dia seumur hidup dia sangat baik. Ini seperti ini, ya. Jadi asisten ahli, ya, 3 tahun kalau kolektor sangat baik terus menerus setiap tahunnya 5 tahun 4 bulan, dan lektor kepala akan 8 tahun, gitu ya. Itu tidak perlu 12 tahun, gitu ya. Kalau dia sangat baik, sehingga posisinya ini terakumulasi kalau dia sampai karirnya sampai profesor seperti ini, ya. Kemudian saya mensimulasikan juga ketika posisinya ternyata predikatnya baik, ya, next slide. Nah ini posisinya kalau baik saja tadi bertahun-tahun seperti itu, ya, bertahun-tahun sampai seorang yang baru berperan di asisten ahli sampai untuk profesor dia bisa 24 tahun, ya. Baik, kalau next slide. Tadi untuk Pak Catur tadi ya, jadi terkait jumlah dan jurnis, memang kalau jumlah dan jurnis untuk jabatan fungsional dosen kan berarti ini wilayahnya Permendikbudristek-Dikti ya. Jadi kalau secara umum terkait Permenpan 1 dan 3 itu ada bulan begitu ya. Secara umum JF secara umum. Namun kalau terkait ini adalah jumlah-jumlahnya dari khusus jabatan fungsional dosen, saya rasa kami Permendikbudristek-Dikti dengan adanya Permenpan 1 dan 3 memang harusnya segera mengeluarkan begitu ya, instansi pemilihan ini, apakah itu bentuknya buku panduan atau mungkin surat edaran yang dikeluarkan oleh Permendikbudristek-Dikti, gitu ya, itu tadi memahamkan bersama. Karena tadi saya yakin proses pengundangan gitu ya, revisi Permenpan itu kan cukup lama gitu ya, Permenpan menyesuaikan gitu ya, Permenpan 1, sehingga tadi butuh adanya bridging gitu ya, yang menjembatani tadi agar terinfokan gitu ya. Jadi saya rasa ini sering berkoordinasi juga gitu ya dari Walidti gitu ya kepada instansi pembina, kepada sebuah Permendikbudristek-Dikti terkait aturan-aturan yang terkini saat ini. Maksud ada perkembangan kinerja tadi dari AKPD. Saya juga kayaknya yang untuk fungsional dosen ini kan sudah punya aplikasi tersendiri gitu ya. Ya, yang tadi saya sampaikan adalah secara umum gitu ya, aturan yang
ada aplikasi sekali. Ketika belum ada aplikasi, memang tadi manual seperti itu. Konsekuensinya ketika manual, memang ada potensi namanya kesalahan, gitu ya. Tapi ketika sudah menggunakan aplikasi, ya alhamdulillah. BKN itu sudah menggunakan aplikasi, namanya aplikasi kinerja BKN, gitu ya. Sepeda pengetahuan saya, ya, Kemendikbud selaku pembinaan jabatan fungsional desa ini sudah bekerja sama dengan BKN di sini direktorat yang berbeda dengan kami itu direktorat kinerja melalui aplikasi tadi. Karena di kinerja BKN itu sudah terkawinkan dengan SIASN. Sehingga Bapak Ibu, ini untuk seluruh pejabat fungsional ya, harapannya tadi sudah menggunakan kinerja BKN, apapun ketika punya sistem informasi sendiri, gitu ya, itu sudah bekerja sama dengan BKN yang sudah terintegrasi dengan SIASN. Sehingga ketika saat ini Bapak Ibu punya gadget, ya, itu bisa buka mainnya SN di masing-masing gadget Bapak Ibu. Itu kita bisa ngecek faktor akhir kita. Gitu. Kalau ingin terjadikan, alhamdulillah sudah terkawinkan dengan SIASN sehingga saya pribadi sebagai profesional Mas Lingkungan, saya bisa cek saldo saya terakhir itu berapa. Gitu. Asal kita sudah melakukan sinkronisasi di kinerja kita dengan SIASN. Jadi harapannya ini juga sudah berlaku nanti ya. Untuk karena memang ini perubahan sistem ini yang baru gitu Bapak Ibu ya, sehingga tadi kita mengarah ke sana sehingga harapannya seluruh aplikasi kinerja yang ada sudah terintegrasi dengan SIASN sehingga tidak capek. Pejabat fungsional ini udah bikin di sini aplikasi ini, bikin aplikasi sini jadi ribut gitu ya, sehingga tadi harapannya begitu sudah terintegrasi dengan SIASN gitu. Kemudian nanti ini mungkin ada forum tersendiri gitu ya dengan instansi pembina lainnya gitu ya, sehingga karena itu sendiri selaku instansi pengguna yang harus hidup ke instansi pembina bersama. Namun apabila belum siap aplikasi jangan sampai nih ya, karena belum siap aplikasi maka akan termengklaim ya Bapak Ibu. Tetap silakan bisa mengajukan secara manual gitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan selanjutnya terkait dengan SKP ya, dengan SKP berarti secara umum tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu bahwasanya basisnya adalah PK perjanjian kinerja. Tapi ketika instansi pembinaan itu tadi mengatur ada istilahnya dengan BKD gitu ya, beban kinerja dosen, dan itu berarti lebih spesifik secara substansial berarti mengikut ke situ. Berarti tadi kalau memang di dalam BKD tadi ditentukan di sudut berapa SKS sih yang harus ditembus, harus di tahun tersebut harus ditargetkan, dan itu berarti harus menghidup ke situ Bapak Ibu. Sehingga tadi kebetulan ini pada momentum saat ini tidak hadir gitu ya, kemudian tidak diundang ya dari narasumber dari instansi pembina gitu ya, sehingga harapannya mungkin next session gitu ya dari instansi pembina yang lebih mengerucut gitu ya terkait tadi jumlah jenisnya, terkait tadi kinerjanya, terkait BKD gitu ya, sehingga tadi tidak simpang siur. Kalau saya menyampaikan ini hanya seluruh sejagat ya, sapu jagat gitu ya untuk fungsional, termasuk tadi ada kekhususan yang memang sesuai dengan Permenpan Existing Jabatan Fungsional Dosen. Kalau tadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah harus memenuhi KP minimal 2 tahun? Ya, di dalam aturan tadi ya sudah jelas di dalam Permen 3 ya, itu diatur di sana Ibu ya dari Atmajaya tadi bahwasanya KP walaupun yang bersangkutan ini sudah memenuhi angka kreditnya ya sedang lebih tinggi, karena tadi kalau dosen itu akan berlimpah angka kreditnya, sehingga tadi kita harus 2 tahun yang bersangkutan bisa naik pangkat untuk selanjutnya gitu. Jadi batasan minimum tadi KP tapi adalah minimal 2 tahun dalam pangkat terakhir begitu ya Bu ya. Nah pada saat kondisi saat ini instansi pembina kemarin mau mengatur tapi belum ada payung hukumnya ya. Kemarin kami sudah berdiskusi, ada trilateral meeting, ada Menpan RB, BKN, dan
instansi pembina meminta agar posisi bagi yang rektor kepala 4A, 4B, 4C yang sudah memenuhi semua syarat untuk yang dalam profesor guru besar, maka dimungkinkan mereka bisa naik jenjang. Di posisi kepala profesor, profesor. Tapi kalau yang jenjang jabatan lain kami tidak bisa. Gitu, ya, jadi kan dimungkinkan. Tapi kita tunggu payung hukumnya, Bapak Ibu, bentuknya ini SE dari instansi pembina atau partai, gitu ya. Karena itu bisa jangan sampai nih, izin jangan sampai apa ya, hanya sekedar secari kertas, gitu ya, notulensi atau apa itu tidak kuat. Gitu. Tapi ketika ada surat edaran dari instansi pembina itu bisa dijadikan acuan dari seluruh instansi pembina dari seluruh perguruan tinggi, gitu ya, khusus bagi 4A, 4B, 4C yang sudah memenuhi semua syarat khusus untuk profesor dalam profesinya dan lainnya bisa diangkat ke profesor walaupun yang bersangkutan posisinya adalah posisi 4A, 4B, gitu, 4C, gitu ya. Jadi itu saya spill tadi ya, kita tulis saja dari testing dari Kemendikbud. Kemudian Pak Agung tadi, Pak Agung awalnya memang ini kayaknya ruwet gitu ya. Ini karena mungkin awal-awal saja. Namun ketika kita nanti aplikasi udah siap, udah enak kok, udah berjalan begitu aja, cuma SKP aja, malah kita tidak dipusingkan dengan hal administratif. Kita fokus tadi pada perguruan tinggi, begitu ya. Jadi nggak dipusingkan dengan eviden gitu ya. Tadi itu memang kita acuannya ada, tadi ada BKD gitu ya, bahan kerja dosen yang memang begitu. Harus dipenuhi juga syarat khusus yang ada di aturan gitu ya, di Permen 46 tadi gitu kan, seperti apa itu harus dipenuhi. Kalau buat itu memang mungkin dikawal karena ini perubahan budaya, mindset, kultur itu juga harus kita sesuaikan. Perubahan tata kelola, perubahan sistemik, membiasakan diri yang dulunya gampang sekarang ada lebih gampang, simpel. Yang dulunya ada tipe dengan angka kredit, sekarang atasan masuk lebih simpel. Saya rasa nggak ada lagi alasan oh saya bisa KP, nggak bisa KJ karena nggak ada yang menilai, semua pasti bisa dinilai karena semua pasti punya atasan, gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau kita menyampaikan wah kayak ini nih kayaknya apakah bisa nih subjektivitas sebenarnya. Nah sehingga tadi Bapak Ibu untuk menjaga profesionalitas judgement tadi ya, dan kita ada dialog kinerja gitu ya, dialog kinerja yang nanti kalau umpamanya tidak hanya yang makanya kalau sudah siap aplikasinya ada enak